Susah? Wah, kayaknya tidak ada yang menjawab, berarti ini gampang berarti ya, nak. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi di dalam geografi apa sih yang harus kalian miliki atau yang kalian punya nanti saat menjawab atau belajar tentang geografi? Ya, geografi itu kan kalau kita lihat mengacu pada soal, mungkin geografi itu harus orang-orang yang punya kemampuan menganalisis ya, sama mengambil kesimpulan. Karena di dalam geografi itu kan dia studi kasus misalkan. Kalau dalam studi kasus, kalau kita nggak bisa membayangkan data masalah kasusnya, maka kita nggak akan tahu gimana cara untuk mendapatkan solusinya. Ya, nah, habis itu materi-materi geografi itu sekarang ini bukan lagi materi umum. Jadi memang betul-betul materinya itu adalah materi yang relevan terhadap kehidupan sehari-hari. Sama pengetahuan umum yang mungkin kita sendiri pun itu eh, jarang baca gitu ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya kalau kita lihat geografi, menurut kalian nih, susah nggak sih belajar geografi? Itu ya. Ada yang mau kasih pendapat nggak nih? Susah nggak belajar geografi? Atau ini yang ikut geografi ini benar-benar karena pengen mau ikut geografi, atau jangan-jangan karena terpaksa ikut geografi ya? Ya, oke deh kalau gitu. Nah, untuk yang seperti yang Bapak bilang tadi, jadi manfaatkan nanti fitur chat yang ada di Zoom-nya ya, untuk kita itu berinteraksi dalam pembahasan-pembahasan soal. Nah, contoh untuk soal yang pertama ini ya, coba lihat semuanya, kita cek dulu soal nomor satu ya, itu adalah seorang ilmuwan yang terkenal ya. Kalau kita lihat, ada yang tahu nggak? Ini bukan bukan penemu MC kuadrat itu ya. Nah, dari gambar itu, perhatikan gambar berikut ini. Itu ya. Eh, Ini tadi ya. Jadi kalau misalkan Bapak tanya apa jawabannya, maka kalian eh, kirim chatnya. Atau kalau kita tes dulu deh, kita tes, coba kita tes ya. Eh, nah, oh udah ada yang menggunakan fitur chat yang ada di situ ya. Oke, kita tes dulu semuanya. Oh, pertanyaannya gampang aja deh dulu. Kan kita semua tahu bahwasanya Indonesia itu kan berada di garis khatulistiwa, ya kan? Nah, coba deh dikirim jawabannya. Ada berapa iklim Indonesia? Coba sebutkan berapa iklim Indonesia. Yo, coba dikirim dulu di fitur chat yang ada di situ. Kita cek dulu apakah semuanya bisa atau enggak. Silahkan. Dua, Pak. Iya, dua, Kak. Jawabannya di chat, nah di chat, di chat, di chat. Di chat, ya biar kita lebih terarah nanti saat melakukan Zoom. Baru satu orang yang ngejawab nih. Oh, sudah satu orang yang ngejawab. Oke, silahkan. Nah, dan oke, sudah ramai yang ngejawab ya, Alhamdulillah. Berarti bisa dipahami ya semuanya. Nah, tapi ini kalau kita lihat ya, nak, itu jawabannya salah semua. Ada berapa iklim Indonesia? Jawabannya satu, nah, namanya tropis. Yang dua itu musimnya, bukan iklimnya. Ya, musim Indonesia itu dua ya, musim hujan sama musim kemarau. Sedangkan iklimnya itu cuma ada satu, namanya tropis. Kan tadi karena kita terletak di garis khatulistiwa kan, Bapak bilang, maka iklimnya itu ada satu, namanya tropis. Ya, sedangkan yang dua itu adalah musimnya, musim hujan sama musim kemarau. Ya nggak apa-apa ya, kayaknya dari dulu Bapak Zoom pasti orang itu banyak ngejawab tuh dua. Karena kayaknya Bapak sendiri pun di sekolah itu ngajarnya selalu setiap hari nanya itu musim. Berapa musim Indonesia? Dua. Berapa musim Indonesia? Dua. Jadi kayak kita tuh udah tersetting gitu. Walaupun ditanya iklim, tetap jawabannya itu musim. Nah, itu salah satu yang harus kita bisa pahami. Bahwasanya geografi itu kan kita harus fokus dan bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita tanyakan. Ya, jangan terburu-buru, santai aja ya untuk menjawab soalnya. Ya, jadi itu tadi tolong diintrospeksi diri ya kalau memang jawabannya tadi salah. Dah, oke. Jadi bisa dipahami ya semuanya bahwasanya kita menggunakan fitur chat yang ada di situ untuk memilih jawaban.
Ya, oke. Untuk yang nomor satu, ya, nomor satu ini. Kalau kita lihat nomor satu ini, itu kan ada tentang revolusi dari industri. Revolusi industri dari masa ke masa hingga saat ini telah mengubah cara pandang manusia, begitupun aktivitasnya. Dari yang dahulu tradisional, kini telah beralih menuju modern, semata demi meningkatnya produktivitas dalam dunia industri. Semua perkembangan tersebut tentu memiliki dampaknya masing-masing, mulai dari perubahan teknologi, produksi karena transformasi industri, perubahan tatanan sosial dan ekonomi, masalah lingkungan, bahkan sampai peradaban manusia. Berdasarkan gambar tersebut, revolusi industri pada masa itu berada pada masa revolusi industri apa? Ya, jadi kalau kita lihat dulu di sini kan kalian pasti sering dengar kata evolusi dan revolusi kan? Ya, eh, kita lihat dulu. Nah, di sini kan di soalnya itu ada clue. Clue-nya itu adalah tentang revolusi industri. Ya, kita harus bagi dulu tentang satu, yaitu namanya adalah eh, yaitu tentang revolusi. Sama nggak kira-kira revolusi dengan evolusi dulu? Tentu kan ini beda. Karena kalau revolusi itu, dia kan perubahannya dia cepat. Sedangkan kalau evolusi itu dia perubahannya dia lama. Terus di situ ada kata yang berbeda, yaitu industri. Ya, industri ini apa yang pertama kali kita bayangkan kalau ada yang bilang tentang industri? Pasti kan tentang mengolah gitu kan atau barang pabrik. Nah, itu kan bagian dari industri. Jadi industri ini adalah artinya mengolah ya, mengolah yaitu barang mentah, bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi dan lebih tinggi nilai ekonomisnya. Ya, berarti kalau kita lihat inti dari industri itu mengolah tadi bahan yang dia masih mentah ya, terus menjadi mahal, itu aja. Menjadi jangan mahal ya, berharga atau tinggi nilai ekonomisnya. Misalkan contoh dari industri itu. Kalian kalau beli ubi misalnya, beli ubi itu kan sekilonya mungkin sekitar 5.000 ya. Dan kalau misalkan diubah jadi keripik, maka kan itu bisa 1 kilo itu bisa berapa puluh ribu gitu kan, atau berapa ya sampai 10.000 lah kira-kira gitu ya. Nah itu pengertian dari industri. Nah rupanya proses industri itu tuh ada prosesnya. Sampai sekarang itu industri kita itu udah industri 5.0 ya, atau 0.5. Ini terbalik nggak apa-apa lah ya. 0.1, 5.0, atau 1.0 sama. Nah, kalau kita lihat dulu revolusi industri yang pertama, ada yang tahu ya? Kenapa bisa terjadi revolusi industri yang pertama? Ya, eh, ini kan revolusi, berarti kan tadi perubahan tadi, perubahan yang cepat ya, atau perubahan industri yang membuat pekerjaan manusia itu tuh jadi lebih mudah. Nah, itu sebenarnya inti dari revolusi industri. Makanya di dalam revolusi industri itu, ya untuk yang 0.1 ini, kan dia ya, yaitu kalau kita lihat ini ditemukan, aduh, oke, ini ditemukan yang namanya si mesin uap. Ya, untuk yang pertama itu, yaitu mesin uap. Ini sebenarnya ada definisinya ya untuk yang revolusi industri pertama itu. Karena revolusi industri pertama itu adalah mengganti tadi, ya mengganti tenaga hewan itu ke tenaga mesin dengan ditemukannya mesin uap untuk membajak sawah. Jadi dulu ketika orang itu mau melakukan proses eh, apa pengolahan atau industri, bisa kayak mau ngebajak sawah atau memotong gandum, maka mereka itu tuh menggunakan tenaga hewan. Jadi hewan itu yang bekerja untuk memudahkan proses dari pekerjaan manusia. Nah, kemudian setelah ditemukan mesin uap, ternyata itu malah membantu tadi.
Dan bisa digantikan tenaga hewan itu menjadi tenaga mesin yang pertama kali. Sehingga proses dari apa namanya tadi pembajakan kayak pembajakan sawah atau pembajakan tadi pengolahan gandumnya itu jadi lebih mudah ya. Itu revolusi industri pertama. Jadi ini adalah mengganti dari tenaga hewan ke tenaga mesin dengan ditemukan mesin uap. Nah, terus ternyata mesin uap ini juga memiliki kendala sehingga diciptakanlah revolusi industri yang kedua. Revolusi industri kedua itu ditandai dengan adanya ditemukan listrik gitu ya di sini. Jadi ini sebenarnya sama prosesnya itu kayak mengganti tadi juga tenaga hewan ke tenaga mesin. Nah ini ternyata mesin itu kalau pakai mesin uap ya itu kan harus diisi tenaganya, isi dayanya untuk dia bisa aktif. Nah maka manusia itu diciptakan di revolusi industri kedua itu mesin uap itu bisa bekerja sendiri dengan adanya si listrik ya ini. Nah kemudian ada revolusi industri ketiga. Nah ini udah masuk ke dalam si teknologi ya atau masuk ke dalam perubahan komunikasi gitu ya. Eh, Kemudian revolusi industri keempat ini udah ada namanya jaringan jaringan kayak yang kita kenal sekarang itu internet ya. Penggunaan komputer itu termasuk ke dalam revolusi industri yang keempat. Kalau revolusi industri ketiga itu masih kayak komputer kayak HP gitu kan. Karena kan revolusi industri yang ketiga itu juga nggak terlalu sering ya atau nggak terlalu lama. Maka yang keempat ini juga baru. Pada saat ditemukan internet, kemudian jaringan itu lebih gampang dan kita udah nggak menggunakan pulsa lagi untuk menelpon, maka itu udah masuk ke dalam revolusi industri yang keempat. Nah, sedangkan kalau revolusi industri yang kelima ini mungkin nanti beda-beda definisi. Untuk yang revolusi industri kelima itu lebih ke semua kegiatan manusia itu tuh bisa di-cover oleh teknologi. Jadi kita tuh kayak masuk ke dalam si teknologinya. Maka itu disebut sebagai revolusi industri yang kelima kayak metaverse gitu yang sekarang sedang dikembangkan. Jadi ini bukan jaringan internet ya, bukan 4G, 5G, tapi ini adalah susunan atau tatanan dari revolusi industri yang terjadi dari zaman ke zaman. Nah, kalau kita lihat dari gambar itu, ya gambarnya ini apa kira-kira? Gambarnya itu kan adalah lampu, ya kan, oleh si Bapak Thomas Alva Edison ini kan. Eh, nah, lampu itu untuk dia bisa hidup, maka perlu apa? Kira-kira dari semua itu jawabannya yang nomor satu. Yang nomor tiga, ini yang eh, nomor satu itu jawabannya adalah yang ya. Untuk nomor satu ini langsung aja jawabannya, ya ada yang bilang tadi yaitu B. Ya, karena untuk menghidupkan lampu listrik itu adalah kegiatan yang ada pada masa revolusi industri yang kedua. Nah, Jawabannya ditawarkan merusakan pilih headset tuh pilihnya anti gores. Anti gores. jadi kayaknya kalian cuma bisa screenshot aja ya, karena pas Bapak keluar ini dia langsung mati. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk soal nomor Ekonomi pagi game nang soal saya jelaskan. Katilat kamu enggak ada. Hana itu bit emoji. Nah, soal nomor 2. Perhatikan eh, ayat berikut. Quran Surah An-Nahl ayat 10. Nah, kalau misalkan dapat soal yang seperti itu, kira-kira apa solusinya? Ya mau nggak mau, kalian memang harus bisa memahami tentang
arti ayat-ayat yang ditanyakan oleh soal, ya kan? Karena kalau misalkan kita nggak bisa memahaminya, maka akan sedikit sulit tuh untuk menjawab. Minimal kalian itu tahu sedikit lah ya tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan biografi, ya. Kira-kira surat An-Nahl ayat 10 itu menceritakan tentang apa? Identifikasi. Tentang itu ya. Kalau kita lihat di sini Turunnya artinya. ayat kan. Turunnya hujan. Oke, nice banget ya yang ngejawab tadi deh. Siapa tadi yang ngejawabnya? Nampak. Ini kan artinya dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagai sebagian ini menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Ya, jadi kan di situ yang berhubungan dengan geografi dari ayat itu adalah tentang eh, air ya, yaitu tentang hujan. Nah, berarti kan kalau kita udah tahu tadi di situ dia tentang hujan, berarti An-Nahl ayat 10 ini intinya itu adalah tentang hujan, kan? Nah, hujan kalau kita lihat itu kan ada jenisnya ya, ada nanti hujan orografis, hujan zenit, hujan orang meninggal dibilang ya. Hujan orang meninggal itu secara ilmiah sih, tapi bukan hujan orang meninggal juga. Nah, kalau kita lihat nih hujan, eh, ketika hujan itu terjadi, ya, maka yang jatuh itu kan air, ya kan? Tapi ada nggak hujan yang jatuhnya itu bukan air? Nih, ada nggak hujan bukan air? Ada, ya. Pernah terjadi hujan kodok, pernah. Terus hujan hujan ikan ya, hujan ikan ada. Hujan ikan di Jepang itu, hujan kodok di India. Tapi udah lama, sekarang itu udah nggak lagi. Nah, kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Karena proses dari kalau hujan kodok nggak mungkin, kan hujan ini terjadi, dia itu kan karena akibat dari proses penguapan, ya kan? Uapnya itu terbentuk, maka terjadilah hujan akibat dari proses perubahan titik air menjadi butiran air. Nah, makanya di dalam siklus hidrologi itu kan hujan itu terbagi ke dalam tiga ya, berdasarkan letak dan waktunya. Ada siklus pendek, sedang, sama siklus yang panjang. Nah, sekarang kalau misalkan ini membahas tentang hujan, berarti kan yang cuma ditanya, pada proses siklus hidrologi, ayat tersebut sedang menceritakan tentang apa? Nah, di dalam siklus hidrologi, kalau kita lihat, aduh, ini berarti Kondensasi. jawabannya apa? Kondensasi. Masih, oke, ini satu, evaporasi. Ada yang tahu nggak apa itu evaporasi? B, 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 Pak. Iya, benar, penguapan. Kemudian kondensasi. Ayo, apa ini kondensasi? Yaitu Kondensasi. perubahan. Ah, Perubahan siapa? Iya, iya, emang ya perubahan. Perubahan si siapa ini uap ya menjadi awan, menjadi awan ya atau perubah kondensasi itu sebenarnya perubahan titik air menjadi butir air atau ya awan. Awan itu kan terbentuk akibat dari proses kondensasi. Nah, infiltrasi in artinya apa? Kan dalam. Ini ya air ke dalam air ke tanah. dalam tanah. Ya, ke tanah. Nah, itu arti dari infiltrasi. Kemudian ada presipitasi. Presipitasi itu artinya adalah hujan. Kalau sublimasi, sublimasi itu artinya adalah penguapan dari benda padat, ya atau cepat aja tuh, penguapan dari itu. Nah, jadi yang manakah di antara semua itu adalah hujan? D. Oke, jawabannya adalah yang D. Betul sekali. D. Ya, ya benar-benar deh. Kayaknya benar semua ya kalian jawab kemarin ya. Waduh, keren banget. Oke. Nah, next sekarang untuk yang nomor 3.
Nah, nomor tiga ini, ini baru nama soal, ya kan? Untuk yang nomor tiga, bencana alam tsunami telah melanda kota A dengan sangat dahsyatnya. Saat ini, kota A hanya memiliki penduduk 20.000 jiwa. Jika pertumbuhan penduduk sebesar 2% setiap tahunnya, maka secara eksponensial setelah 25 tahun, berapakah jumlah penduduk kota A pasca bencana? Oh, ada yang jawab langsung jawabannya A, mantap ya. Ada yang jawab A, wow. Belum belum kita belum menghitungnya tapi udah ada langsung jawaban. Wow, keren. Ya, ini yang A 16.000, yang B 28.000, yang C itu 29.000, yang D 30.000, yang E 32.000. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Jadi ini sebenarnya kan adalah tentang proyeksi dari penduduk. Kalau kita menghitung proyeksi penduduk ini, nanti rumusnya itu karena ini di dalam software, dalam soal itu ini secara eksponensial dibilang ya. Ya, ini dibilang secara eksponensial. Berarti udah dibilang, udah ditentukan rumusnya itu apa. Karena nanti untuk menghitung perhitungan penduduk itu nanti bisa pakai eksponensial, bisa pakai geometri, eh, satu lagi ada tiga ya, dua aja biasa. Tapi terserah kalian nanti mau pakai apa sama aja sebenarnya hasilnya. Cuman karena ini dibilang tentang eksponensial, berarti kita menghitungnya itu pakai rumus eksponensial. Ada yang mau bantu nggak kira-kira apa rumus dari Speakers. soal nomor tiga ini? Ada? Oh, ya udah deh kalau gitu. Ini Bapak kasih rumusnya biar kalian mungkin sekaligus untuk menjawab kan pelan-pelan. Untuk ini karena rumus eksponensial itu sama dengan penduduk penduduk L sama dengan penduduk yang ditang kali dengan T itu sama dengan konstantanya. Ya, itu udah biasa kalau ditambah dua konstantanya itu 2,718 Cari dua bu. delapan satu delapan kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dikali atau dipangkat dengan laju pertumbuhan penduduk dalam satu tahun Delay, itu tahun berapa lajunya itu berapa penduduknya, maka itu R nya. Jadi tinggal dilihat aja dikali ini adalah rumus untuk menentukan presentasinya rumus eksponensial. Ini pakai rumus eksponensial. Oke, jadi N, N itu kan jumlah penduduk yang dicari atau penduduknya ya. Kemudian ini adalah kalau di populasi ini tahunan awal. Tahunan awal. Nah, itu udah konstan kan? Apa? karena kurang jelas. Kapannya itu Yang ada empat dua apa satu delapan. Kemudian kalau sih PO dipangkat dengan PE. kan ada Karena nggak belajar nih yang ada. ya ini kira-kira cara untuk ya. Nah,
Gimana? Mau ada yang mencoba menghitung dulu atau langsung kita eksekusi? Ya, ini jangan langsung dipikirkan bahwasanya itu langsung susah ya, Nak. Ya. Jadi jangan langsung kan kalau dilihat ada soal ini, soal seperti ini terus kita langsung. Nah, oke, coba deh kita masukkan dulu angka-angka yang ada di sini. Tadi kan pakai yang ini ya, pakai yang PN-nya. Gimana kita buatnya? Ini aja yang kecil ya. Sama dengan di sebelah kiri ya, lihat pojok di bawah huruf B dan B itu PN sama dengan. Nah, kan di sini tadi T0. T0-nya itu kan udah ada di sini ya. Saat ini kota A hanya memiliki penduduk 20.000 jiwa. Berarti ini kita taruh sebagai T0 ya. Maka langsung terus. 20 dikali. Jadi kan ada ini konstanta. Yang konstantanya pakai ini ya. Ini yang konstan. Yang memasuki 20.000 dikali konstanta ya. Kita nggak muat. Karena nggak muat, mohon maaf ya nak. Karena nggak muat kita buat I aja ya. Ini ya deh konstantanya ini ya. Yang dua ini. 2,71 itu. Dikali pangkat R. Nah sekarang R-nya yang mana R-nya? Gitu kan. Nah, R-nya kalau kita lihat di sini tadi, R yang pertama kan laju pertumbuhan. Nah, yang mana laju pertumbuhan? Nah, ini dia. Jika pertumbuhan penduduk sebesar 2%, berarti ini adalah laju dari pertumbuhannya. Gitu ya. 2% itu kita nggak usah lagi buat 2%, tapi langsung diubah aja terus ke atasnya. 2% itu kan sama dengan 0,02. Ya, dikali laju T, selisih tahun. Nah, gimana cara menentukan selisih tahunnya? Maka lihat yang ada di atas ini. Nah, kalau kita lihat di sini, mana itu ya? Jika pertumbuhan penduduk ya sebesar 2% setiap tahunnya, maka secara eksponensial setelah 25 tahun, ya berarti ini dia 25 itu. Maka 0,02 kali dengan 25. Nah, nampak nggak sih? Ini kita agak sedikit maksa, nggak apa-apa ya. Nah, berarti TN sama dengan 20.000. Ya, 20.000-nya ini 20.000. Ya, dikali dengan konstantanya, rumusnya, lihat yang atas itu. TN-nya 20.000 dikali konstantanya 2,71828118 itu pangkat ya 2%. 2% itu 0,02 dikali dengan 25. Nah, barulah kita bereskan di bawah sini. Berarti tetap masih ya 20.000 dikali ya dikali 2, konstanta tadi 7182 sekian-sekian itu di terakhir ya. Nah, kerjakan dulu yang pangkat di atasnya itu. Gitu ya. Kalau kita lihat nih 0,02 dikali dengan 25. Nah, berapa sih? Pakai kalkulator kita nggak apa-apa lah ya. Ada yang bisa bantu nak 0,02 dikali 25. Nah, kalkulator. Ya, 0,02 dikali 25. Oke, ya. Oh, ada. Makasih ya. Ini Wanda ya. Nah, ini sama dengan adalah, maaf ya, Bapak juga 0,5. Oke, jadi pangkatnya udah ketemu ya. Ini sama dengan 0,5. Terus berarti di sini kita langsung aja lagi. Ini tetap ditambah aja 20.000. Ya, 20.000 dikali. Nah, berapa kira-kira 2,7182818 itu pangkat 0,5. Ya kan? Nah, gimana caranya untuk mengubah kalau misalkan 0,5? Berarti kalau misalkan 0,5 itu bukan dibagi setengah nanti ya. Tapi kan dicari bilangan yang kalau dikali dengan bilangan itu maka hasilnya sama.
Gitu. Ya berarti ini kayak akarnya, berarti kayak akar 2,718 satu itu 18. Nah, maka di berapa kali berapa dapat dia? Itu mungkin ya agak sedikit ribet kali ya. Eh, berarti kalau kayak gitu, coba kita tes dulu 2,7. Nah, ini berarti satu berarti ya. Karena kan tinggal di pangkat 1,648 ya. Kan tadi ingat ya, kalau 0,5 itu kan sama dengan kayak akarnya aja. Atau ada bilangan yang dikali dengan bilangan itu, maka hasilnya sama. Maka ini yang sama adalah 1,6648. Ya. Hasil dari 2,7182818 pangkat 0,5 itu adalah 1,648. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu nggak ya? Jangan sampai nanti kalian itu kayak eh, tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kak, Kak, Gimana? kayak mana, kayak mana cara kaliin pangkat 0,5? Ya, ya. Tadi ada yang panggil ya? Gimana, nak? Kayak mana cari, kayak mana cara, Oh, bukan panggil Bapak ya, tapi Bapak ini. Tadi siapa? Wanda ya? Wanda. cara pangkat, cara kalikan pangkat 0,5. Oh, kan tadi ini kalau misalkan pangkatnya itu 0,5, maka diakarkan aja si angka 2,7182. Atau dicari bilangan yang kayak kalau bilangan itu dikalikan sama dia, maka ketemulah eh, angka yang 2,7182 itu. Misalkan kalau 16, 16 maka 0,5. Nah, berapa dia? Berarti kan 4, karena 4 kali 4 sama dengan 16. Gitu. Ya kayak, jadi 0,5 itu sama dengan kayak jadi akar dia nanti. Makanya 1,648 dapatnya, karena 1,648 itu kalau dikali lagi 1,648, maka hasilnya adalah 2,7182 itu. Oke. Iya, Pak. Gimana, Wan? Aman ya? Yang lain gimana, nak? Aman juga? Yang nanti aman-aman kalian rupanya udah membusa mulut kalian, no? Kayak orang keracunan soal peta. Udah. Oke ya. Nah, jadi tinggal dikalikan aja. Berarti 20.000 dikali 1,648. Enak, nak. Itu berapa ya? 20.000. 32.000. Berapa hasilnya? Ada yang udah dapat? 32.900. 32.000. Oke, mari kita lihat. Ada nggak jawabannya 32.000? Ya, ini yang A 16.480, B 28.000. Waduh, ini sudah ternyata ada pemirsa. Jawabannya ini adalah yang E, ya. Untuk nomor ya, jawabannya E. Oke ya. Ini kayaknya nah ya, coba biar mungkin ada yang mau screenshot dulu kan untuk rumus dan juga cara perhitungannya. Jangan caranya. Nah, itu aja lah ya. Nah, oke. Karena eh, nggak mau terset dia di situ.
Oke, eh, 5 detik aja. Screenshot aja ya nanti untuk dicatat boleh. Atau kalau misalkan mau nanya nanti boleh di Twitter chatnya diaktifkan ya. Mau nanya nggak ya? Sepertinya dulu. Oh, nggak ada. Oke, nah next lanjut untuk soal yang nomor 4. Soal nomor 4. Wow, ini langsung aja terus tentang poster. Ya, perhatikan gambar berikut. Itu adalah poster tentang, ya kita tahu sendiri lah, judulnya langsung aja terus gempa di Malang. Ya, alarm bencana besar berikutnya. Pakai tanda tanya. Bahkan ada itu pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Nah, eh, kalau kita lihat di sini, maka kita udah tahu ya, di dalam pilihan jawabannya aja itu udah ketemu kalau yang ditanya itu adalah ayat, mungkin yang berhubungan dengan si posternya. Nah, sekarang kita cek dulu dari masing-masing ayat itu. Nanti, ini kan soal tahun ini itu kan udah kayak soal AKM ya, soal asesmen ketuntasan minimum. Berarti kan soalnya itu dia ada redaksi. Jadi untuk siswa-siswa Bapak yang ada di sini, kalau nanti menjawab soalnya itu, ingat ya, jangan baca redaksinya. Kalau ketemu nih gambarnya, nggak usah kalian perhatiin gambarnya satu-satu informasi yang ada di dalamnya. Jangan, tapi baca soalnya. Itu ya. Soalnya ini yang dibaca, yang di bawah sini. Ini yang dibaca. Kalau gambarnya itu, setelah kalian tahu perintah, baru kalian lihat gambarnya. Nggak usah kalian nanti capek-capek, aduh, nggak lihat yang bawahnya, terus kalian malah mau ngertiin isi dalam gambarnya. Nggak usah, ya. Karena kalian bakalan akan kebingungan nanti di situ. Jadi lihat langsung soal yang ada di situ. Gambar tersebut menunjukkan betapa mengerikannya bencana gempa yang terjadi di Malang. Penyebab gempa terjadi karena tumbukan lempeng Eurasia dengan Indo-Australia. Ayat yang terkait dengan bencana tersebut ini adalah apa? Nah, kalau kita lihat, ya Indonesia itu kan terdiri dari 3 lempeng, ya kan? Lempeng Indo-Australia, Eurasia, sama lempeng Pasifik. Nah, ada yang tahu nggak eh, pulau-pulau di Indonesia yang paling banyak itu di lempeng mana? Kan tadi 3 lempeng, Eurasia, Indo-Australia, sama lempeng Pasifik. Kira-kira pulau di Indonesia itu paling banyak di lempeng mana? Ada yang tahu? Lempeng, oke. Dari Aceh Barat. Ya, Kayaknya Surahu dah. Surahu dah. ya. Jadi yang manakah? Surahu. Eh, Surahu. lah, Surahu. langsung. B. Aceh Barat ya. Oke, Aceh Barat. Langsung ngejawab ya. Aku dijawab, nah. Tapi tadi Bapak tanya dulu, lempeng Indonesia itu, pulaunya itu paling banyak di lempeng mana? Ya, jadi itu ada yang jawab tadi benar. Eh, Lempeng Indonesia itu. Ya, pulau di Indonesia itu paling banyak adalah di Eurasia ya. Bukan di Indo-Australia, tapi di Eurasia. Nah, terus kalau kita lihat di sini, eh, ayat yang berkaitan dengan bencana tersebut adalah berarti kan yang berkaitan dengan bencana gempa. Nah, Bapak rasa di sini kita cek dulu kemampuan kalian dalam mem- memahami ya atau mengerti tentang surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ini nanti cuma dicatat karena bisa jadi inilah nanti lingkup materi yang ada di dalam biografi. Jadi ayat-ayat ini jangan lupa kalian pahami. Ya, ini wah, ada jawaban yang berbeda-beda. Oke, pertama Quran Surah Fusilat ayat 17. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira inti dari ayat ini itu tuh tentang apa? Surah Al-A'raf ayat 78, Pak.
Oh, iya, maksudnya nak, saya tahu nggak Jelas, itu menjelaskan tentang gempa apa? bumi. Menjelaskan Oh, tentang gempa bumi. Ini Ya, jelaskan. udah di spill ya jawabannya apa? Yang A dulu nak, yang A dulu apa? Yang A ini kan kakak mungkin langsung bilang jawabannya kan. Tapi kalau misalkan kalian langsung tahu jawabannya, oke. Ya, untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini, Quran Surah Fussilat itu, ayat 17, ada yang tahu nggak itu membahas tentang apa? Itu pertanyaannya, nak. Oh, petunjuk. Oh, nice. Ya, intinya aja deh kayaknya. Jadi, kalau yang mana sih yang dimaksud dengan inti? Itu berarti yang berhubungan dengan geografinya. Atau kita, nah itu udah dapat tuh intinya tuh. Azab bagi kaum Samud dari Man 3 Biren. Ya, yaitu diapain mereka itu azabnya? Kan kena sembar petir gitu kan. Kemudian yang B, Quran Surah Hud ayat 67. Nah, ini lebih serem lagi karena ini menceritakan tentang azab ya, berupa jeritan yang keras tapi mematikan gitu ya. Atau kayak suara gemuruh, tapi orang bikin jantungan akhirnya orang meninggoy gara-gara mendengarkan suara jeritan itu. Kemudian Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Nah, ini langsung aja terus Al-A'raf ayat 78 itu ini membahas tentang gempa. Kalau Al-Haq, Hari kiamat. dia ini tentang peringatan. Kemudian kalau Al-A'raf ayat 133 itu, ini kayaknya bukan episode 33 deh ya. 13 Kesombongan. Kesombongan. tentang Kesombongan kesombongan. diri. Berarti tadi sudah tahu ya kalau jawabannya yang mana. Kesombongan. Kesombongan diri. Iya, di sini kan tadi tentang gempa, kan? Nih, udah langsung terus dibuat di dalam posternya itu tentang gempa. Maka jawabannya adalah yang B. Yang B, yang C. Kok C? Hah? Kok C? Kok D? Kan B. B kan? Tadi padahal bawa dijelasin satu-satu tuh ya. Yang A, B, C, D, E. Tapi masih ada yang kok ya. Fokus nak, fokus. Mohon bersabar ya, ini ujian. Oh, ternyata banyak yang menjawab. Udah sudah. Oke, next. Kalau gitu untuk nomor, nah, nomor berapa sih? Nomor 5. Eh, ada yang tahu nggak berapa umur bumi? Bumi kita ini umurnya udah berapa? Jadi ngapain itu? Ya, umur bumi kita itu udah 4,6 miliar tahun. Nah, tapi apakah pertama kali bumi itu Benar tuh. 460 apa nih? 4,6 miliar tahun ya. Eh, tapi kan nggak langsung ketika bumi itu diciptakan ada manusia gitu ya. Jadi menurut sejarah pembentukannya, bumi kita telah terbentuk sejak miliaran tahun yang lalu, yaitu 4,6 miliar tahun ya. Tetapi manusia diperkirakan hidup sekitaran ratusan ribu tahun lalu dengan ditemukannya fosil manusia di Maroko yang berumur sekitar berapa? Oke, ya ini. Nah, ini tadi umur bumi. Tahun kita nanti di Umur rumah. bumi itu adalah 4,6 miliar tahun. Miliar tahun. Nah, kemudian Kali pegah tuh. lempeng terpisah. Ini mirip-mirip dia nih. Terpisah, yaitu
250 juta tahun. Tuh ya. Nah, ketika lempeng terpisah ini aja manusia belum ada. Itu ya. Jadi ini jawabannya ya C ya. 300.000 tahun yang lalu. Oke. Wah, semuanya benar. Nice banget ya. Nah, terus Yana, semua yang ada di sini, Bapak kan adalah orang atau tim yang mengajar KSM di provinsi. Jadi nanti insya Allah bisa jadi kalau nggak dipercaya nggak tahu juga ya. Kan setiap ada siswa yang masuk melaju ke provinsi itu, eh, ini ada satu hal yang menurut kami para pengajar itu memang harus diperbaiki. Salah satunya itu adalah kurangnya siswa memahami materi. Kenapa? Karena bahannya nggak ada. Itu kendalanya. Jadi ketika kami selalu mengajarkan KSM lagi, itu akhirnya ulang materi gitu. Nah, maka dari sekarang itu, apa sih yang harus kalian lakukan untuk bisa masuk ke dalam KSM? Jadi ada tipsnya ya. Wah, jadi kita sekaligus belajar tips. Kalian mulai dari sekarang, nomor satu yang kalian harus lakukan itu adalah bahas soal. Ya, bahas soal. Jangan dibalik ya. Yang kedua, baru bahas materi. Nah, ini cara belajar ya. Jadi, kalian harus tahu dulu kumpulan dari soalnya. Minimal kalian itu punya 3 tahun ke belakang. Dijawab satu-satu, baru baca materinya. Jangan kebalik, jangan baca materi dulu, baru bahas soal. Karena nanti ada beberapa materi di dalam geografi itu yang kalian nggak perlu harus baca. Misalkan kayak eh, biosfer gitu kan, atau tentang apa lagi ya, biosfer, litosfer, eh, terus tentang proses pembentukan jagat raya itu. Karena kalau kalian baca materi duluan, maka kan di buku itu pasti dia buat secara runut di materinya, secara berurutan dari yang konsep dasar dulu. Konsep dasar berarti tentang masalah pembentukan jagat raya baru pembentukan bumi, habis itu baru litosfer. Itu udah kelamaan. Sedangkan kalau kita baca soalnya, maka ada beberapa materi yang kalian nggak usah harus baca. Gitu. Ya, jadi bahas soal dulu, baru bahas materinya gitu ya. Karena kalau soal nomor 5 ini aja, kalau kalian baca buku paket yang ada di sekolah, kayaknya nggak ketemu deh jawabannya apa. Gitu ya. Dan itu bahas dulu soalnya, baru bahas materi. Gitu ya. Oke, nah eh, lanjut lagi dari intermezzo sedikit ya. Nomor 6, perhatikan teks berikut. Teksnya. Oh ini, waduh, ini banget. Nah, ya, kayak yang Bapak bilang tadi, kalau misalkan ada soal yang kayak gini, ya, kalian nggak usah capek-capek baca teksnya dulu, tapi baca dulu apanya nak? Baca dulu adalah soalnya. Ingat ya, soal dulu dibaca. Betul sekali ya. Mauliza, benar ya nak? Mauliza Mutua. Nah, kita lihat dulu untuk yang soal nomor 6 ini. Di sini ujungnya fenomena hujan salju di Arab Saudi. Hah, Arab Saudi itu udah mulai hujan es ya. Hujan salju. Sebenarnya dari dulu juga udah ada, cuman kan mungkin sekarang itu karena canggihnya teknologi, jadi udah sempat viral. Tapi semakin kita belajar geografi, seharusnya kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kalau kita itu udah belajar geografi, maka kita mulai tahu bahwasanya dunia itu nggak lama lagi kiamat ya, ya kan? Eh, aduh, aduh. Ini akhirnya kalian nggak belajar geografi nih ya. Besoknya ngaji aja setiap hari. Nah, kita langsung baca soalnya. Meskipun Indonesia pernah mengalami fenomena hujan es, ya banyak ya Indonesia di Sigli itu di apa itu namanya Tangse ya. Tangse itu kan ada tuh beberapa kali tahun lalu ya, kan ada hujan es. Terus juga tahun lalu di Bandung. Ini juga terjadi fenomena El Nino ya. El Nino biasa juga akan sekali mengeluarkan hujan es. Karena kan awannya itu naik secara ekstrim ke atas. Jadi Indonesia tidak pernah mengalami hujan salju. Di Indonesia itu pernah hujan es, tapi nggak pernah hujan salju. Faktor berikut yang memungkinkan hujan salju dapat terjadi di Indonesia yaitu apa? Nah, coba deh kita lihat dulu. Ada yang ingat nggak ya lapisan langit
Lapisan atmosfer yang pertama itu namanya apa? Ada ingat nggak? Ya, Bapak sering singkat TOSMIT ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, sama si termosfer. Dan yang terakhir tuh eksosfer. Ya, jadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, oke, benar ya. Ini Wahyuda. Oh, mohon maaf, ini kayaknya gurunya ya. Aduh. Nah, ini ya, nak, memahami geografi itu jangan dihafal. Ya, benar apa benar? Ya, benar ya. Karena kalau kalian memahami geografi, maka kalian itu bisa membaca tanda-tanda alam. Misal contoh, tentang atmosfer. Atmosfer itu kan atmos. Atmos itu artinya udara. Sfer itu artinya lapisan. Berarti kalau digabungin, lapisan udara. Itu secara pengertian. Tapi secara definisi, salah. Itu tadi secara arti ya. Troposfer, atmosfer. Atmosfer itu artinya lapisan udara. Itu secara arti. Secara definisi, secara pengertian, atmosfer itu artinya adalah lapisan langit. Tuh. Nah, karena kita tahu atmosfer itu lapisan langit, maka kan kita sering dengar tuh kayak di Al-Quran, di ceramah, bahwasanya lapisan langit itu ada 7. Berarti atmosfer itu benar nggak lapisannya ada 7? Ini kok ketekan. Nah, dibilang sama Al-Quran itu lapisan langit ada 7. Benar? Benar. Nanti dihitung sekaligus sama pembatasnya. Ya, karena kan troposfer ada tropopause. Dengan pembatasnya itu benar 7 ya. Nah, ini juga sama. Troposfer itu dia ada arti. Tropo dalam bahasa Yunani itu artinya pertama. Sfer itu lapisan. Jadi kalau digabungin, troposfer lapisan pertama. Strato asal kata dari strata. Strata itu artinya tingkatan. Tingkat itu kan nggak ada kayaknya rumah orang. Dibilang berapa tingkatan rumahnya? Satu aja, nggak ada atasnya. Nah, kan bukan disebut sebagai tingkatan. Jadi tingkat itu mengacu pada kedua. Ya, kalau meso itu artinya tengah. Kemudian termos, termos itu panas artinya, termosfer. Termos dalam bahasa Yunani artinya panas. Exo itu artinya luar, ex. Gitu. Jadi ini ada artinya tropo tadi pertama, strato kedua, meso tengah, termo panas. Nah, kenapa kita susah untuk memahami bahasa-bahasa di geografi? Karena kita nggak pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kan tropo pakai dalam kehidupan sehari-hari. Wah, besok pelajaran geografi, jangan lupa datang yang tropo ya. Tropo berarti datang yang pertama. Gitu. Ada meso ya. Ih, ini kita duduk yang ke meso aja ketiga. Wah, ada orang meso, orang ketiga gitu ya. Termo, termo itu kan panas. Aduh, ini lagi El Nino nih, kayaknya suhunya lagi termo. Ya, kan panas. Makanya dipakai bahasanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada berapa? Coba kita cek lagi. Ada berapa iklim Indonesia, nak? 2. Apaan? Masih dua juga. Astagfirullahaladzim. Apaan? Aduh. Ada. Satu. Empat lagi. Siapa yang bilang empat tuh? Bapak Rukiah nanti tuh ya. Ya ampun. 3. Ada 3. Ada tiga lagi ya. Kayaknya baru masuk ya. Satu. Ada satu, nah. Satu, Satu. satu iklim. Tropis. Satu. Tropis. Indonesia satu. Ya, Satu. tropis. Yang Dua. ada satu tropis. Dua lah. Canda, Pak. Canda. Panas semua besok ini. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. 4 Itu, jenis itu kalau kalian nanti termindset dalam pikiran tadi jawabnya dua, kan udah Bapak bilang tadi ya. Salahin gurunya ya. Bapak juga guru, Bapak juga introspeksi diri. Karena kami kayaknya ngajar selalu musim Indonesia dua, musim Indonesia dua. Nggak dibilang iklim Indonesia itu satu, gitu ya. Ya salah juga. Oke. Nah, jadi di sini troposfer itu dia kan beda dengan lapisan lain. Karena di sini tuh kalau kita setiap naik 100 meter, ya 100 meter, maka suhunya itu akan turun 0,6 derajat Celcius. Berarti
di lapisan pertama kita, di tempat kita ini, ya, ini kan troposfer itu kan ketinggiannya, nah, ini coba sekalian mau saatnya istirahat ya. Lihat. Ini kalau di lapisan troposfer, terserah kalian mau pakai buku atau di Google boleh. Nanti ada yang bilang ketinggiannya tuh 0 sampai 12 boleh, 0 sampai 16 boleh, 0 sampai 18 boleh juga ya. Karena 0 sampai 12 ini kan mungkin masih pakai referensi yang lama. 0 sampai 16 ini yang sekarang ya. Tapi kalau di dalam soal paling banyak itu ditanya adalah 0 sampai 18 kilometer. Tapi kalau di kutub tetap dia 0 sampai dengan 8 ya, 8 kilometer. Ini semua buku sama. Kalau di kutub lapisan troposfer itu lebih tipis, dia 0 sampai 8 kilometer. Tapi kalau di khatulistiwa bisa beda. 0 sampai 12, 16 sampai 18 ya. Tergantung buku yang kalian baca. Tapi kalau berdasarkan soal, banyaknya itu pakai 0 sampai 18 kilometer. Gitu ya. Nah, kita harus paham dulu nih konsep di dalam lapisan troposfer. Karena troposfer itu kan setiap naik ketinggian 100 meter, tadi dibilang, kan dia suhunya turun 0,6 derajat Celcius. Berarti semakin kita ke atas langit, maka dia semakin dingin. Nah, itu dia kayak ada apa namanya paradoks ya. Bapak juga salah-salah bilang nanti. Kan matahari di atas nih, ini lapisan troposfernya. Ini misalkan bumi, gitu kan? Tadi kita semakin ke atas malah suhunya dingin. Padahal kita semakin dekat dengan matahari. Semakin dekat dengan matahari kan seharusnya semakin panas, tapi kenapa semakin dingin? Nah, Kok di bisa? sini, betul kok bisa ya, mantap banget. Ada yang kritis juga ya. Nah, kenapa bisa? Ya, karena di lapisan troposfer itu dia ada pemanasan laten namanya. Pemanasan laten itu pemanasan yang dia diberikan panas tapi nggak bisa menyerap panas. Misalkan contoh kayak ada kaca transparan, kan kaca transparan. Kaca transparan itu kalian senter. Ketika kaca itu kalian senter, kan cahayanya itu tembus, nggak berhenti di kacanya. Nah, kayak gitu juga dengan lapisan troposfer ini. Ketika panas matahari itu mengenai lapisan troposfer, panasnya itu diterusin, nggak disimpan sama lapisan udaranya. Siapa yang simpan? Yang simpan itu adalah daratan. Nah, karena daratan yang simpan, maka daratannya panas. Karena daratan panas, maka kan semakin ke bawah dia semakin panas, semakin ke atas dia semakin dingin. Gitu ya. Oh Itu. gitu. Nah, iya betul. Gitu. Ya, nggak apa-apa ya, nak. Paling nanti kalau Bapak hilap, ya Bapak cubit ginjal kalian ya. Oke, ini, eh, nah, gara-gara itu tadi, ya kan? Berarti kan di daratan itu dia panas, sedangkan di atas itu dia dingin. Nah, inilah penyebab kenapa bisa awan itu nggak keluar angkasa. Karena kalau awannya keluar angkasa, kan awan itu terbentuk dari air. Semakin ke atas, tadi kan suhunya semakin sangat dingin banget gitu. Akhirnya menyebabkan si awan itu berubah menjadi es. Nah, kalau dia udah berubah menjadi es, maka kan dia punya berat. Semua benda yang punya berat di bumi ini pasti ditarik lagi oleh gravitasi. Ya, makanya awan itu nggak akan mungkin lepas keluar angkasa dia. Karena kalau dia naik terus ke atas, maka kan dia menjadi dingin. Karena dia menjadi dingin, dia punya berat. Nah, berat itu nanti ditarik lagi gravitasi, itulah turun sebagai hujan. Atau kita sebutnya awannya udah jenuh terkondensasi. Karena awan itu juga terbentuk dari kristal es. Nah, terus kenapa nggak bisa salju di Indonesia? Karena daratannya itu tadi panas. Sebenarnya kalau kita lihat, kita bisa bilang kalau hujan yang turun ke bumi itu sebenarnya adalah kumpulan dari kristal es. Dia membeku. Nah, tapi kenapa pada saat ke tempat kita jatuhnya air? Karena di perjalanan dia udah mencair. Gitu ya. Itu proses terjadinya hujan. Kenapa yang jatuh itu tuh air, bukan yang jatuh es di Indonesia. Karena daratan di tempat kita itu tadi dia panas. Ya. Nah, nanti gara-gara daratan itu juga akan menyebabkan perbedaan angin dan kita juga bisa me- meramal cuaca ya ampun, meramal cuaca ya bisa dari hanya mengetahui panas atau dinginnya suatu daerah. Jadi kan angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin itu bergerak dari suhu yang dingin ke suhu yang panas. Ketika kalian ngerasa di tempat kalian itu dingin, berarti nanti cerah. Kebalikannya dia. Tapi kalau ketika kalian tuh ngerasa di tempat kalian, misalkan nih bangun pagi,
kok panas sekali ya pagi ini, kok hangat ya udara, berarti nantinya itu hujan gitu dia. Karena kalau di tempat kalian itu panas, berarti semua angin datang ke tempat kalian. Nah, angin itu kan ngebawa awan. Nah, itu bisa menyebabkan hujan ya. Itu cara untuk meramal, ya ampun, meramal cuaca. Tapi nggak boleh meramal ya, memprediksi cuaca. Oke, nah jadi biar tadi bisa terjadi hujan es atau hujan salju di Indonesia, gimana syaratnya? Syaratnya itu daratannya, ya, daratannya tuh jangan panas. Daratan tuh dia harus dingin. Nih, biar saljunya itu terjaga. Jadi nggak mencair di tengah jalan. Ya, maka dia manakah yang memungkinkan agar bisa terjadi atau turun hujan es di Indonesia atau di tempat kita. Gitu Ya, ya. Pak, jawabannya ya. Ya, jawabannya apa? A. Pak. Oke, betul sekali. Ya, suhu permukaan buminya harus dingin dulu. Tadi aku juga misalnya. Nice banget ya. Jawabannya apa? Betul sekali. Apa tadi yang jawabnya? Dia ya? Aku dulu. Ya, oke. Gimana? Sampai nomor 6 ini soal udah kita bahas soal susah apa gampang? Gampang susah. Gampang-gampang susah, nggak apa-apa. Ya, berarti gampang-gampang susah. Oh, berarti gampangnya dua, susahnya satu. Oke. Berarti habis itu nanti ya gampang-gampang gampang. Ya. Eh, Bentar ya. Kayaknya tadi ada yang ngechat pertanyaan ya. Oh, enggak. Oh, ngechatnya tuh satu-satu. Wah, masih dari jam 2 ya. Nomor 7. Ingat ya, kalau soal yang kayak gini tadi harus ngapain dulu kita, nak? Baca Baca, soal dulu. baca soalnya dulu ya. Nah, di sini dibilang, kok ini cuma sampai sampai D ya? Mitigasi Apa namanya? vegetatif tuh boleh. Ya ditanya dong, nah, mitigasi boleh tanya aja nggak apa-apa. Nomor 7 ya, bahaya tsunami. Ada yang tahu nggak apa penyebab tsunami? Weh, mana ada pergeseran lempeng. Oke, karena tabrakan lempeng ya. Saya lempeng, Pak. Terus, karena kalau pergeseran lempeng itu dia nanti ada tiga ya, nah ada konvergen, divergen, sama transform. Ya, oh ya, ingat ya, jangan dibatasi bahasa geografi itu. Misalkan nih, kayak mesosfer. Mesosfer itu kalian taunya atau pernah bacanya itu cuma di lapisan atmosfer. Enggak juga, karena mesosfer itu di lapisan atmosfer juga ada hidrosfer. Oh, iya. Eh, oh, udah ada yang jawab nih nomor 7B. Oh, nggak apa-apa ya, kita lihat. Eh, ya, Lempeng karena ya. nanti misalkan konvergen. Konvergen itu kan pergerakan lempeng yang menuju pusat atau bertemu. Tapi awan juga ada terbentuk akibat dari proses konvergensi. Contohnya itu awan lentikularis. Ya, jadi jangan dibatasi. Nah, gara-gara itu juga agak sedikit mudah kan geografi karena sedikit istilah tapi bisa digunakan untuk banyak hal gitu ya. Nah, oke, kita lihat dulu untuk yang soal nomor 7 ini tadi. Di sini dibilang mana ya? Untuk mengurangi. Pertanyaannya tuh langsung di bawah sini ya. Untuk mengurangi gitu. Hmm. Ya, untuk mengurangi kekuatan gelombang tsunami, ya, tsunami ketika akan mencapai daratan dapat dilakukan dengan mitigasi vegetatif. Nah, ya, mitigasi. Kalau kita lihat mitigasi itu kan dia nanti ada yang struktural sama yang non struktural.
Bedanya kalau struktural itu dia ada bangunan fisiknya. Kalau yang non berarti dia tidak ada bangunan fisik. Misalkan kayak buat jembatan, berarti itu struktural. Buat apa namanya penyuluhan, berarti itu non struktural. Itu mitigasi. Mitigasi ini kan kegiatan untuk mengurangi resiko dampak dari bencana. Kok B semua? Ya. Nah, di sini ada dibilang mitigasi vegetatif. Apa sih itu mitigasi vegetatif? Vegetatif itu asal kata dari vegetasi. Ah, vegetasi itu apa, nak? Itu dulu yang harus kalian tahu. Vegetasi ini kan ada orang vegetarian. Hah, kalau orang vegetarian berarti orangnya apa? Makan rumput? Enggak ya. Makan sayur-sayuran. Makan ya enggak makan daging gitu ya. Berarti vegetasi ini kan menggunakan tumbuhan. Itu dia. Berarti mitigasi vegetatif dan menggunakan tumbuhan yang mana? Oke, Akmalia, itu jawabannya D. 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 Dia masuk ke sana harmoni itu. Sendiri yang menjawab D. Nih, siapa yang mengirimkan jawaban nih? Tadi ada Bapak bilang ya, vegetatif kan adalah menggunakan tumbuhan. Oke. cuy, D. D, Pak, D. B, 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 wow. D. D, Kak. Penanaman mangrove atau hutan bakau. Oke, nice banget. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Mas Jabal Nur. D, penanaman. D, Pak. Jadi jawabannya betul, penanaman mangrove atau hutan bakau. Itu dia, karena misalnya menggunakan metode vegetatif atau menggunakan tumbuhan. Memang ada di sini. Eh, kalau membangun pemecah gelombang itu kan biasanya pakai ini kan, apa namanya ya? Eh, boleh pakai batu ditaruh ke situ atau kayak semen yang dibentuk gitu ya. Kemudian pembangunan seawall di bibir pantai seawall berarti kan dinding kayak tanggul ya nggak ada kayaknya tanggul dibuat dari tumbuhan kan tuh ya jadi jawabannya nomor 7 adalah yang B. Nice banget ya kayaknya ini benar semua deh. Enggak sih. Nah terus nomor 8 perhatikan syair berikut. Aduh, Naila good ya, good banget. Nomor 8 kita coba mau cek dulu ya peserta ada yang dari eh Aceh Selatan ada Aceh Selatan. Semelu Aceh tuh, Pak. Bahasa apa? Bahasa Semelu tuh, Pak. Semadu. Bahasa Semelu. Oh, eh, ini mau tanya dulu kan? Nggak paham, Pak, Ada bahasanya. ada yang dari Semelu. Jelasin dulu Pak, jelasin dulu Pak. Saya dari Dari mana? Iya. perwakilan dari Birun ini Hmm. Semelu Aceh, bahasa Semelu Aceh. Wah, dari Semelu ya. Benar, ini bahasanya itu Itu kan bahasa apa sih? dari Semelu, nah, Semelu. Itu bahasa apa sih? Semelu. Oh, maksudnya kan kayak 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 di Aceh mungkin ya. Di Aceh kan Takengon. Takengon kan bahasa Gayo. Nah, Simelu itu maksudnya itu apakah ada sebutannya gitu kan? Di Simelu mungkin ada bahasa bahasa apa aja ya Ayo. Simelu? Kalau di Aceh Selatan kan bahasa Jame gitu ya kali ya. Pertanyaannya tadi mau ditanya. Ayo. Kalau bahasa Gayo, iya. Kalau di Takengon, Gayo. Gayo luas. oh ada yang dari Gayo Luas. Gayo Luas Oke luas masih inilah ya bahasanya sama Takengon Hana Keber kayaknya masih bisa lah ya ngemangan gitu kan. Kita orang Gayo itu. Ada bukan orang Gayo. Udah oke ya. eh Bapak asli Takengon ya? Bapak. Iya.
Oke, kita next lanjutkan lagi ini untuk yang tadi. Man satu Takemonnya mau kemana itu kok udah Pak ini terjem, udah beda. Pak terjemahnya. Oke, nah langsung aja terus untuk yang ini. Kalau googling kayaknya ada juga nih artinya ya. Syair tersebut menceritakan kisah tentang mitigasi bencana tsunami yang menyelamatkan banyak penduduk di seputaran pantai daerah tersebut. Syair tersebut berasal dari daerah mana? Nah, ini kalau kita lihat namanya apa namanya itu legenda Semong ya, legenda Semong. Syair legenda Semong ya. Legenda Semong itu menceritakan tentang gelombang besar ya, air ya gelombang besar yang datang. Jadi ketika ketika kalau dilihat di sini ya, ini mohon maaf ya, nak. Nanti coba dicek karena Bapak juga nggak bisa mentranslatekan ini ya jawabannya. Apa namanya, artinya apa? Ini inang maso semonal. Ah, takut takut gua lagi nanti salah baca. Ya, jadi syair legenda Semong nanti dicek aja. Nanti pasti bakalan akan ada itu arti dari syair ini. Jadi di legenda Semong itu diceritakan ketika air laut itu surut maka segera lari ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini jawabannya ya, jawabannya adalah dari galaksi ini. Eh, jawabannya adalah yang C. Ya, coba Bapak lihat dulu siapa aja yang jawab. Ya, oh. Ini Raihan bilang dari bahasa Jawa ya. Siap, menyala siswaku. Ya, udah oke. Ya dari sini dulu ya, nak. Nomor 9. Ya, nomor 9 itu, nah ini mungkin kalau nomor 9 itu kan harus tahu dulu itu masing-masing dari metode penanaman. Atau berdasarkan penyataan tersebut, metode vegetatif untuk menjaga nih kelestarian. Ya, kan tadi Bapak baca soal ya, tapi terbaca chat. Berdasarkan pernyataan tersebut, metode vegetatif untuk menjaga kelestarian tanah dalam pertanian dilakukan dengan cara apa? Nah, karena itu metode vegetatif, berarti kan sama juga menggunakan tadi tumbuhan untuk menjaga kesuburan tanahnya. Nah, coba kita lihat dulu dari masing-masing si arti yang ada di situ, ya kan? Karena kan Bapak yakin di sini kayaknya semua bukan mayoritas, bukan bukan berprofesi sebagai petani, ya kan? Jadi bahkan petani Indonesia mungkin juga petani Aceh juga mungkin kayaknya ada yang eh, kesulitan tuh untuk apa sih sebenarnya itu terracing, crop rotation, contour flowing, strip cropping atau multiple cropping. Nah, coba kita cek dulu. Terracing ya. Terracing itu yang paling sering dipakai di tempat kita karena topografi di tempat kita itu kan terdiri dari pegunungan. Karena pegunungan itu kalau kita mau nanam, maka kan nggak bisa dia nanamnya itu searah atau searah kemiringan lereng. Nggak boleh. Misalkan ada daerah pegunungan gitu, maka kita nggak boleh nanamnya itu mengikuti kemiringan lereng. Karena akan memperburuk yang namanya erosi. Nah, gimana caranya biar nggak terjadi erosi? Maka lerengnya itu dipotong gitu. Nah, inilah namanya terasering ya, atau pembuatan teras-teras. Kemudian ada crop rotation. Ya, crop rotation itu sama dengan ini kayak mengganti tanaman atau disebut dengan penggiliran. Ya, penggiliran tanaman. Apa contoh dari crop rotation? Misalkan kayak di Sigli misalkan. Di Sigli itu kan eh, apa? Ini bukan berarti benar ya, tapi kan karena Bapak lihat aja kalau pulang lewat situ atau jalan lewat situ kan kadang-kadang lagi musim padi tuh di Sigli. Habis itu pas udah musim padi, padinya dipanen, terus petaninya itu tuh nanam semangka. Nah, itu namanya crop rotation. Jadi mengganti tanaman ya sesuai dengan musimnya untuk menjaga kesuburan tanah itu tadi. Itu namanya crop rotation, penggiliran tanaman. Kemudian ada contour flowing ya. Eh, ini
kontur flowing ini mengolah tanaman atau menanam. Ya, menanam itu searah garis kontur. Nih ya, nanti ini kita nggak usah pakai bahasa buku ya, bahasa yang mudah dipahami aja. Menanam searah garis kontur. Ya, kontur itu kan daerah tinggi atau rendah dari permukaan bumi. Misal contoh gunungnya gini. Nah, garis konturnya itu yang di sini. Nah, gitu. Jadi nanamnya itu dia searah garis ini. Nah, itu disebut dengan kontur flowing. Nggak boleh ke bawah tadi. Karena kan itu bakal akan memperbesar erosi. Kemudian yang ke berapa lagi? Empat, strip cropping. Ya, strip cropping itu eh, ini bisa dibilang kayak eh, tumpang sari, tapi beda ya. Mirip tumpang sari, tapi dia beda. Eh, strip cropping, dia itu kayak penanaman ya, penanaman tanaman, tanaman pelindung. Nih, pelindung si eh, tumbuhannya. Misalkan kayak tanam tanaman keras gitu, biar nggak terjadi erosi. Nah, itu namanya strip cropping. Nah, kalau tumpang sari itu yang ini, nomor 5. Ini namanya adalah tumpang sari. Tumpang sari. Tumpang sari itu artinya, misalkan kalian itu nanam cabai. Nah, terus di sela-sela cabai itu kalian tanam bayam misalkan. Di sela bayam itu kalian tanam lagi jagung. Nah, itu namanya tumpang sari. Ya, nah jadi kalau kita lihat tadi berdasarkan penjelasan untuk yang nomor 9, ya nomor 9 ini, ya berarti berdasarkan pernyataan tersebut metode vegetatif, metode vegetatif ingat tadi ya vegetatif itu kan adalah tumbuhan. Metode vegetatif eh, untuk menjaga kelestarian tanah dalam pertanian dilakukan dengan cara apa? Berarti yang ada vegetatifnya dulu, yang ada tumbuhan-tumbuhannya dari soal itu kan adalah nomor eh, penggantian tanaman. Yang ada tiga jam. Terus Pak, betul. Ya, tanaman pelindung. Oke, nice. Inilah. Dua, tiga, empat. Benar sekali. 2, 3, dan 4. Ya, geografi itu mudah bukan? Bukan ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Nah, nah, itu tadi untuk yang nomor 9 ya. Terus nomor 10. Nomor 10-nya. Nah, perhatikan ayat berikut. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Terus di bawahnya kelompok organisme laut yang disebutkan pada ayat tersebut adalah apa? Nah, berarti kan kita harus tahu juga dulu tadi kan arti dari Quran Surat An-Nahl ayat 14. Bahar, bahari kan laut, berarti tentang yang nala laut. Hah? Tentang apa tadi? Betul, tentang laut. Tentang Organisme. hewan-hewan yang ada di darat. Iya, hewan yang ada di laut itu apa yang diceritakan di situ, nak? Yaitu ikan Platon, yang naik ton, ah. Platon, 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 platon. ya, itu kan ikan yang bisa dimakan, ya kan, daging yang Nekton kak, dibuat. nekton, nekton. Nah, apa dulu beda dengan itu ya kan Ya, naik ton, naik ton. menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar. Kan? Nekton, nekton. Nekton, Nekton. nekton. Nekton ini artinya adalah organisme yang dia itu melawan arus atau dia itu mampu berenang. Berenang. Itu namanya nekton. Kemudian bentos. Bentos itu dia yang mendiami dasar. Ini bukan berarti di dasar yang paling dalam, enggak. Misal contoh kerang. Nah, kerang itu kan apakah di dasar laut kan? Enggak, di pinggir kan juga ada. Kepiting. Nah, itu namanya bentos. Kemudian plankton. Nah, kalau plankton itu dia ada dua, yang hito sama yang zoo. Kalau plankton itu yang tidak mampu berenang atau dia jangan tidak mampu berenang, mengikuti arus ya, mengikuti arus, yaitu
Plankton teman Plankton. SpongeBob. Kemudian ada Liston. Ada yang pernah dengar ya itu eh, Liston apa? Liston itu ini yang eh, ubur-ubur kali ya. Ubur-ubur. Jadi yang memang dia itu ya di atas kayak ada rumput laut, nah itu namanya Liston yang mengapung ya. Oh, Itu kayak ya di paling kayak SpongeBob. SpongeBob ya boleh. Nah terus ada bentos pagil. Ini nanti ada dua. Satu namanya ada bentos pagil, satu lagi namanya ada bentos sasil. Sasil pagil. Kalau pagil itu hmm, dia eh, bisa bergerak, bergerak. Kalau sasil itu dia lengket. Misal kan tadi bentos itu kan yang mendiami dasar. Kalau dia bentos pagil, berarti eh, dia bisa bergerak. Contoh kayak kepiting. Nah, kepiting, udang, itu namanya bentos pagil karena hewan organisme di dasar, tapi dia bisa jalan-jalan. Tapi kalau sasil itu dia lengket atau nggak bisa bergerak dia. Kayak bintang Contohnya, laut. betul, bintang laut, tadi kerang, gitu kan. Ya, walaupun lah kerang ada yang bisa berenang ya. Itu. Nah, jadi ini karena ikan, jawabannya adalah benar yang A. Wah, keren banget ya. KSM tahun ini. Luar biasa. Nekton. Oke, Iya, ya. Nekton. Jawabannya adalah benar, Nekton. Nah, putri penerus bangsa. Ini ini kita sampai jam 12 ya. Gimana ini, Nak? Nggak terasa udah jam 12 aja. Lanjut juga. Udahlah, keses. Udah terasa udah jam 12 aja. Kemudian Bagus, pesertanya Pak. Pak, kita makan, Pak. tambah banyak ya. Pak Bri. Iya. Pak Karena Bri. itu sampai Pak Bri. jam 12. Ini gimana nih ya caranya biar karena ini baru sampai nomor 10 ya. Sedangkan kan soalnya itu ada 20, 30 soal yang harus dibahas ya. Ya, ini, Pak. Gimana? Karena kita Gimana? keterbatasan waktu. Apakah panitia, apakah nanti bakalan akan ditambah lagi atau gimana? Ini tidak tahu. Besok Hai Liza. Ya, oke semuanya. Kayaknya memang harus kita akhiri untuk sampai yang di sini. Tapi nanti coba Bapak koordinasi dulu sama sama apa pihak dari panitia ya untuk membahas tentang ini. Karena kan kalau membahas materi eh, bisa aja sih Bapak tadi cepat-cepat sampai selesai. Tapi kan ngapain cepat selesai semua tapi nggak bisa dipahami satupun apa yang udah dijelaskan ya. Jadi nanti ingat yang Bapak bilang tadi ya nak, kalian itu adalah putra-putri Ya, penerus. Jadi Putri betul-betul Penerus. eh, bahas dulu soalnya ya. Jangan Oh, kebalik Pak. ya nak, bahas dulu soalnya baru bahas materi. Materinya Dan itu kalian bisa ambil dari mana aja. Ya, ini kalau kita ada grup, mungkin Bapak bisa share lah materi apa aja yang perlu kalian pelajari untuk KSM tahun ini. Yang jelas kalau Bapak lihat di dalam pemetaan itu, ya materi yang paling banyak itu kalau tahun lalu itu tentang peta ya, peta, peta penginderaan jauh, lupa cek dulu ya, peta penginderaan jauh, terus eh, desa kota, bentar ya. Nah, ini tentang geomorfologi ya. Geomorfologi itu ditanya tentang teori benua, kemudian harus tahu kalian itu yang endogen, endogen, eksogen, khususnya tentang subduksi lempeng, karena itu juga ada ditanya contoh-contoh dari proses dari eugenesis dan orogenesa, eugenesis dan orogenesa.
Terus tentang peta, ya peta jangan lupa, khususnya itu tentang perhitungan peta kontur sama eh, jenis peta ya. Terus kependudukan tentang demografi, ya demografi itu yang tadi berarti kayak perhitungan penduduk, berarti proyeksi penduduk itu kalian harus bisa memahami. Kemudian data kependudukan, terus oceanografi yaitu tentang aliran laut ya, oceanografi. Habis itu eh, eh, zoomnya Pak, ini ke soalnya banyak ke individu, Pak. Oh, Pak, jangan banyak matematika ya, Pak. Meninggal, Pak. wah aduh nggak banyak nah kan matematikanya cuma dua tadi kan soal tahun lalu cuma dua soal yang berikutnya juga paling banyak tiga kalau kalian nggak bisa jawab misalkan nih kalian nggak mau jawab ya udah biarin aja yang penting yang lain itu kalian bisa jawab ya itu tadi ya materi yang paling banyak menurut yang udah bapak analisis soal dari Oke, Pak. tahun lalu dan tahun sebelumnya yaitu geomorfologi peta kependudukan oceanografi cuaca iklim sama desa kota selebihnya itu tentang masalah geografi budaya atau pengetahuan Orang umum kiri hati-hati jadi kan. nanti kalian fokuskan ke situ berarti untuk yang oh penginderaan jauh satu lagi ya penginderaan jauh itu nanti digabungin aja sama si petanya ya itu materi-materi yang mungkin kalian perlu untuk yang konsep dasar kayak litosfer gitu kan tentang masalah batuan itu mungkin agak dikurangin aja untuk membaca itu tapi tentang benua misalkan kayak proses terjadinya benua teori tentang benua yang teori Laurasia Gondwana sama Luruskan fenomena benua dulu. continental drift itu bisa ya oke sepertinya sampai di sini dulu pertemuan kita nanti eh, gimana ya biar biar kita tetap terkonek. Sebenarnya ini ada grup kan? Nanti coba ditanya ke grup. Pak, tolong ulang materi tadi. Oke, siap. Oh, gini aja. Bapak tulis aja. Ini Bapak tulisnya pakai mouse ya. Jadi kalau tulisannya itu agak sedikit bagus, ya harap dimaklum ya. Kan katanya kalau tulisannya itu jelek, pinter dibilang. Ya. Satu tadi ya tentang geomorfologi. Geomorfologi. Tuh ya. Terus yang kedua, eh, dua ini peta, khususnya itu peta kontur ya, nanti coba dibaca. Kemudian yang ketiga tentang penduduk. Ini penduduk itu lebih ke proyeksi penduduk sama perhitungan penduduk. Kemudian yang keempat, ini oceanografi, grafi. Kemudian yang kelima, cuaca iklim. Dan yang keenam itu adalah desa kota. Ini teori desa, teori kota, yang teori berdasarkan tingkat perkembangan, terus Walter Christeller, itu jangan lupa nanti dibaca-baca. Ya, itu kalau kita lihat tadi. Ya, eh, ada yang mau ditanyakan kira-kira seputar tentang masalah pengalaman KSM. Dan satu lagi ya, nak, rata-rata orang yang lewat ke KSM itu adalah orang-orang yang em, betul-betul punya perilaku yang baik sama taat banget sama agama kayaknya. Nah, kalau kalian nggak seperti itu, berarti kalian mulai dari sekarang coba juga perbaiki akhlak dan ibadah ya. Karena kenapa sih kalian itu harus betul-betul berjuang di KSM ini? Karena kan ada feedbacknya untuk kalian, bukan hanya untuk sekolah sebenarnya. Soalnya kalau kalian baca di dalam juknis itu dibilang, setiap peserta yang nanti bakalan akan lewat di KSM, maka bakalan akan ada pembinaan untuk masuk ke dalam universitas. Ya, Pak, tolong ulang jawaban dari 1 sampai 5. KSM nanti ada nggak pengurangan nilai? Ada poinnya ya. Kalau dilihat, Astagfirullah. oh sebenarnya kalau kalian pengen lihat eh, informasi KSM bisa dilihat di TikTok Bapak sih. Ya, jadinya promosi. Tapi nanti tanya sama panitia aja ya. Untuk kegiatan di dalam ini. KSM Kabupaten kapan? Nah,
Bapak udah mau jadwalnya itu kalau di dalam KSM kabupaten atau Bapak share aja kali ya untuk yang KSM ya. Bentar ya. Untuk KSM di tingkat satuan pendidikan itu tanggal 24 Mei sampai 7 Juni. Ya, terus pendaftaran KSM itu dimulai dari 7 sampai 23 Juni. Jadi 7 Juni sampai 23 Juni itu pendaftaran KSM. Jadi 24 Mei sampai 7 Juni itu adalah pemilihan peserta kayak kalian itu. Kemudian uji coba KSM itu tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Jadi semua kegiatan KSM itu dimulai dari tanggal 7 sampai 30 Juni. Terus KSM Kabupaten Kota itu tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli baru. Ini tapi ini belum resmi ya, Nak. Jadi kan Bapak suka cari informasi. Kebetulan ada teman Bapak gitu. Nah, dia share informasi dalam bentuk draft. Draft itu berarti belum di apa ya namanya? Belum di-share, tapi masih dalam bentuk oh, boleh. Bentar ya. Jadi belum secara resmi, cuman udah ada bentuk draftnya. Nah, jadi persiapan terus. Bisa jadi ini berubah, tapi kemungkinan berubahnya itu dia kecil. Jadi KSM itu kemungkinan tanggal 1 sampai 3 Juli. Ya, kemudian pengumumannya tanggal 5. KSM nasional itu tanggal 3 sampai 7 Agustus. Nah, tahun ini yang tembus ke nasional akan ikut cerdas cermat. Ya, nah, jadi ada lomba cerdas cermatnya nanti di dalam KSM. Dan KSM-nya itu di Maluku Utara ya. Oke, sebentar semuanya. Tadi ada yang menanyakan tentang ini ya. Oke, Bapak chat aja. Jangan Bapak spill deh, karena sepertinya ini bakalan akan dimasukkan ke YouTube deh. Eh, Bentar ya. Kalian gitu. Mana bu? Ya kan yang bentuk kacang, yang bentuk kamera. Itu nampak kalian di sana berdiri. Jadi nggak ketemu ibu yang nonton. Nah, coba dicek di apa namanya di grup. Ya, itu Bapak share aja. Nggak usah disebut ya. Ya, jadi silahkan. eh tapi itu masih Bapak buat buat ini sih. Apa namanya? Private ya. Kalau nanti ya nanti Bapak pasti akan fallback semuanya karena informasinya ada di situ. Dan jadi informasi dari situ nanti kita akan share di dalam grupnya kalau panitianya nanti udah siap ya. Oke, semuanya. Mungkin itu dulu sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga nanti kita bisa ketemu secara tatap muka ya, karena belajar daring itu, Pak, soalnya ada esai. Untuk tahun ini enggak ya, semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Untuk yang tingkat kabupaten kota. Untuk geografi itu benar 1+4. Ya, itu ya ingat tadi ya yang Bapak bilang ya, nak, wahai putra putri penerus bangsa, baca bahas soal baru bahas materi. Ya, kendala kami ketika mengajar siswa menuju ke nasional itu adalah siswa itu harus diulang lagi materinya. Jadi penguatan materi dulu. Materi itu bukan dihafal tapi dipahami, kayak yang Bapak bilang tadi. Ya, oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya kalau ada. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Anam labuh, anam labuh, anam labuh. Anam labuh cuy. Oh, dibesarin ini. Udah lah bangku. Udah. Anam labuh boy. Iya, Betul. Betul. Matiin kayak mana?